Ya kita beneran. Sekarang kita ngomongin soal bola. Soalnya Indonesia mau lawan Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengusung misi wajib menang kala jumpa Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun menghadapi laga krusial, sejumlah pemain pilar Garuda harus absen. Gimana dong? Karena kalau lawan China kita tidak dapat poin 3, saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Our gift to you will be the 3 points against China. Laga timnas melawan Tiongkok di GBK tinggal hitungan hari. Skuad Garuda wajib mengamankan 3 poin agar mimpi tampil di Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Berbekal pemusatan latihan di Bali, Kluivert optimistis anak asuhnya mampu mengalahkan Tiongkok. Both countries, but I think that we have a good possibility to win from China. Everybody knows that Japan has a very good team. They're already qualified, but of course we're going to put all our effort in to win that game as well. So the chances are quite realistic that we can win from China. And the match against Japan would be more difficult. Karena pengalaman mungkin Vano Lillipali. Tapi Vano Lillipali kan sudah lama. Kalau ini tahun lalu mungkin Vano pantas. Kenapa? Karena dia membawa Borneo sangat luar biasa di musim kompetisi yang lalu. Tapi musim kompetisi yang baru berakhir kan dia tidak hebat-hebat amat. Juga banyak jadi cadangan. Ini saya pikir yang agak mengkhawatirkan dia. Apakah dia bisa memainkan ritme yang ditampilkan oleh Cruyff. Beckham Putra yang justru masih menonjol dari impresif selama liga ini. Egy juga. Dari sekian banyak pemain luar yang menjadi top scorer kan Egy masuk ke dalamnya untuk menjadi top scorer yang berasal dari pemain lokal. Jadi saya pikir Egy layak dicoba. Walaupun itu adrenalinnya Egy harus dijaga karena kadang-kadang dia punya peluang dia tidak bisa menyelesaikan. Soal absennya sejumlah pemain, Ketua PSSI Erick Thohir mengaku tak khawatir sebab kualitas timnas saat ini sudah merata. Ya, tapi kita tetap harus optimis karena tadi yang saya bilang, kalau dulu ketika kita bicara pemain A, B, C, D cedera, kita belum punya 2x11. Kalau hari ini saya rasa kita cukup confidence karena di setiap lini paling tidak kita punya selalu pemain ya yang kualitasnya sama. Jadi tidak bisa kita bilang starter dan cadangan. Target tinggi saat menghadapi Tiongkok pekan depan. Namun sejumlah pemain andalan skuad Garuda terpaksa absen. Bagaimana membaca strategi Patrick Kluivert nanti? Kita akan bahas bersama Bung Haris Pardede atau Bung Harpa dan bergabung juga lewat sambungan Zoom mantan gelandang andalan timnas Indonesia Firman Utina. Selamat malam. Selamat malam. Juga semuanya. Bung Firman. Selamat malam. Iya. Ini mau tanya pertama ke Bung Harpa ini. Ada absen dan ada akumulasi kartu kuning sehingga tidak bisa berlaga. Absen karena cedera. Gimana posisi terakhir atau kondisi terakhir timnas kita ini? Ya ada 4 sampai 5 ya pemain kita yang tidak bisa tampil dengan alasan tadi yang seperti dikatakan Cing Abdel. Ada yang karena akumulasi kartu kuning, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand, dan ada yang cedera. Ada beberapa pemain yang mungkin kita bisa langsung tahu ya siapa yang akan digantikan. Artinya kita sudah firm. Misalnya kayak Martin Paes, saya pikir kita semua aklamasi penggantinya Emil Laudero. Nah bahkan di kanan pun walaupun Wolves nggak akan bisa main, kebetulan timnya tadi main nih di J-League, tapi dia nggak ada di DSP sama sekali. Dan pelatih Yokohama juga sudah mengatakan dia 6-8 pekan absen, berarti hampir pasti dia nggak akan datang. Cuman nggak ada masalah Cing Abdel, karena sudah ada Kevin Dix. Walaupun Kevin Dix juga kemarin baru balik dari cedera. Nah mungkin yang nanti akan menjadi perdebatan dan diskusi menarik adalah mencari pengganti Marceng dan juga Ragnar. Sampai sekarang masih sulit itu kalau Marceng sama Ragnar. Mungkin tim kepelatihan pun mereka juga akan berdiskusi dan berdebat di antara Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan juga Niel Lanzat nih. Karena penggantinya itu setara, ada beberapa pemain dan variatif. Itu ada Egy lagi gacor juga nih di Dewa United. Kemudian bisa juga menaruhkan ada Ricky Gambuaya. Tapi mungkin agak sedikit di improvisasi. Bisa juga Stefano Lillipali. Cuman Lillipali mungkin usianya sudah 35-36 dan dia baru balik dari cedera, apakah bisa main full gitu. Jadi pengganti Ragnar dari Marceng ini lebih dinamis dibandingkan seperti tadi yang kita bahas, seperti Martin Paes dan Kevin Dix yang saya udah pikir tahu siapa ya gantinya. Kalau ini enggak. Nah kalau dari Bung Firman, saat waktu itu Bung Firman menghadapi kondisi banyak pemain andalan absen. Nah itu biasanya seperti apa sih agar permainan timnas bisa tetap terjaga? Siapapun yang menggantikannya itu gimana sih Bung Firman biasanya? Iya,
kalau saya melihat dengan skuad yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert untuk melawan Cina ini, kelihatan tetap masih seimbang. Kedalaman skuadnya masih baik-baik saja di dalam, apalagi kita akan bermain di kandang. Cina juga sekarang urutan paling bawah. Ya mudah-mudahan tim nasional kita bisa mengambil kesempatan untuk bermain di kandang dan memenangkan pertandingan. Kalau seperti disebutkan tadi bahwa banyak pemain-pemain yang absen, kalau saya sih masih tetap optimis dengan skuad yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert ini, karena semua pemain yang ada dalam perform yang sangat baik di klubnya masing-masing. Entah dia di Eropa sana, entah dia di Indonesia, mereka masih dalam perform yang sangat baik. Bahkan pelatih-pelatih timnas itu memantau terus pada klub-klub yang ada di Indonesia, berapa jarak lari mereka, berapa dalam pertandingan mereka kan masing-masing memakai katapul yang selalu jadi bahan evaluasi dari pelatih-pelatih timnas, dan setiap klub sekarang harus mengirim data pemain-pemain yang memang siap akan dipanggil. Kalau memang tidak siap, mereka tidak dipanggil. Seperti ada salah satu pemain dari Dewa United. Tidak dipanggil karena mengalami cedera. Itu tidak dipaksakan. Septian, karena memang dibutuhkan pemain-pemain yang fit dan perform mereka lagi sedang baik-baik saja. Nah, ngomong-ngomong pengganti, ada polling nih. Kita udah polling ke sahabat Kompas TV. Siapa kira-kira yang dijagokan untuk ngegantiin Marceng, gantiin Marcelino Ferdinand? Apa jawabannya? Jeng. Lihat, Cing. Ya. Udah nanya kata Jadi kita udah nanya netizen. sama netizen dan teknijen juga. ada dua. Ada dua. Netizen tuh laki-laki, teknijen ya. Kita kasih pilihan, ada 4 nama di sini. Gimana, Cing? Ada Eliano Rangers, terus ada Rafael Strijk, terus Ricky Kambuaya dan Beckham Putra. Rafael 26%, Eliano 23%, dan Ricky Kambuaya ada di posisi teratas dengan 36%, Beckham Putra 16%. Wah, ini yang dipilih oleh netizen. Ya. Nextnya kita punya lagi nih. Apa kira-kira? Berikutnya adalah calon pengganti Abdel di Sapa Indonesia. Nggak ada ya. Nggak ada. Ya. Kita ambil 4 besarnya sekarang. Iya. Oh, tadi nggak ada namanya Lili Pali nih, Bung Harpa. Coba. Ya, kalau kita lihat ini yang saya katakan sebenarnya Egy ini juga lagi gacor ya. Tadi menyambung apa yang dikatakan oleh Coach Firman. Di Dewa United dia juga cukup bagus juga, mencetak double digit gol. Cuman ya itulah demokrasi kan. Tapi nanti bola kan nggak demokrasi nanti. Patrick Kluivert yang akan menentukan hak prerogatif dan seperti apa kondisi terakhir pemain, karena pelatih itu kan bisa heart to heart. Dia melihat dari dekat seperti apa kondisi, bukan hanya fisik ya, tapi mental, psikologis yang kita mungkin nggak tahu di luar. Dan sedikit saya tambahkan, Eliano Rangers ini kan kita sudah firm ya, dia nggak bisa akan tampil, udah dipastikan dia akan nggak ikut. Sementara Rafael Strijk ini agak sedikit tanda tanya. Kenapa? Karena di Brisbane Roar itu dia sudah tidak main mungkin dalam 2-3 bulan terakhir. Dan ini agak sedikit kontradiktif kalau kita kembali mengingat apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert di Hotel Mulia. Saat pengenalan dia sebagai pelatih, dia mengatakan akan memperhatikan minute play. Sementara Rafael Strijk minute playnya kurang gitu. Jadi Beckham Putra sebenarnya masih bisa masuk juga. Karena posisinya mirip nih, Cing Abdel ya. Betul. Sebagai dan lumayan hype juga ini nama Beckham Putra. Tapi di polling ini netizen dia paling rendah 16%. Ya itu dia, kalau polling kan berdasarkan. Karena mungkin juga baru masuk kali Beckham ya kan, karena dia ngegantiin. Tapi kemarin dia dapat pujian juga. Kebetulan saya interview langsung dia di Bali United Training Center bersama dengan rekan-rekan media itu. Public speakingnya sangat bagus, sangat percaya diri. Memang ada yang mengatakan body balance kurang bulky begitu ya. Tapi saya pikir anggaplah ini sebagai masukan buat dia untuk meningkatkan performanya, dan kita nggak pernah tahu ya. Misalnya bisa saja nanti Patrick Kluivert menunjuk Lili Pali atau mungkin menunjuk Egy, tapi mungkin di tengah-tengah amit-amit harus digantikan dengan Beckham. Itulah kesempatan bagi dia untuk membungkam para kritiknya. Nah, kalau Coach Firman lihatnya gimana nih nama Beckham Putra misalnya, dia kan yang dipuji juga saat Liga 1 membawa Persib juara. Ada juga Stefano Lili Pali yang akhirnya comeback ke timnas, punya performa bagus, tapi kan secara usia juga sudah cukup berumur. Nah, gimana kalau dari Coach Firman lihat nama-nama ini? Iya, kalau saya lihat dari beberapa nama, semua mereka layak pantas untuk dicoba. Tapi sekali lagi, balik lagi, semua ada di pilihan dari staf pelatih. Kalau saya pribadi melihat bahwa Lili Pali masih bisa juga jadi pengganti dari
Marcelino nanti. Dan saya lebih melihat Kambuaya lebih banyak bermain di tengah kedalaman. Jadi saya rasa semua nama yang kita bisa lihat ini mereka sangat siap karena perform mereka juga di Liga Indonesia mereka sangat baik. Ada beberapa pemain, ada beberapa pertandingan yang mereka lalui sangat luar biasa. Jadi saya rasa mereka sangat siap dan pemain yang ada di sana siap dicoba. Ya, Bung Harpa, kalau kita lihat speknya kalau di game nih semua sebenarnya udah mentok kanan lah, rata kanan semua ini pemain yang ada ya. Cuma pilihan nanti apakah dilihat style bermainnya atau chemistry antara pemain kalau menurut Bung Harpa gimana? Ya saya pikir kalau kita bicara sepak bola ya berarti itu olahraga kolektif. Ya. Berarti yang paling penting adalah chemistry. Oh, chemistry, ya. Seperti yang dikatakan oleh Coach Firman, memang pemain-pemain ini dipanggil pasti yang paling siap, yang paling bagus. Nah, tapi ketika memilih 11 pemain dan 23 DSP nanti, pasti dipilih yang paling siap secara fisik, secara mental, dan tadi yang Cing Abdel bridging tadi, soal chemistry. Nah, ini akan dilihat latihan. Kan pada saat latihan. TC itu kan udah berlangsung dari tanggal 26, walaupun nggak semua bergabung. Jaitses itu kalau nggak salah hari kedua baru bergabung atau hari ketiga saya lupa. Bahkan nanti masih ada lagi nih persiapan final preparation sampai dengan official training tanggal 4 Juni. Nah, itu semua nanti masih bisa berubah. Tetapi saya pikir 70-80% ya seperti di belakang misalnya trio Jaitses, Justin Hapner sama Rido kalau kita sepakat. Bentengnya kita itu Bentengnya kita kiri Verdong dan kanan Dix dan kebetulan semuanya kapten di klub nih Cing Abdel. Ini kelihatannya nggak akan berubah. Joe Pelupesi, Tom Haya juga kelihatannya kalau nggak ada apa-apa nggak akan berubah. Oleh Romney. Nah tinggal 2 orang ini nih yang mungkin siapa nanti yang jagain Oleh di situ ya. Makanya tadi dari perdebatan kita juga kan kelihatannya nggak bulat ya. Dari polling juga sama rata 20% begitu. Ya, kalau dilihat cari chemistry mungkin bisa nggak dilihat dari video yang kemarin timnas tuh joget-joget. Yang paling asik jogetnya ya. Chemistry udah oke ya. Kalau yang paling asik kayaknya Marcelino Ferdinand ya. Paling pede banget. Paling pede, lagu suaranya juga paling bagus ya.